Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'azama naf'a bi ulumi wa ulumikum fid darni amin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Zuwajuhu bis sayyidati Khadijah. Perkawinan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahrain min syafratihi tsaniyah. Tazawwaja bi sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu ba'da ruju'ihi, setelah kembali Rasulullah, bi syahraini, dengan 2 bulan, min syafratihi, dari perjalanan Rasulullah, ats-tsaniyati, yang kedua, tazawwaja, maka kawin Rasulullah bi sayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Wa hiya, dan Sayyidah Khadijah, allati khatabathu, yang melamar Sayyidah Khadijah kepada Nabi. Artinya setelah Rasulullah kembali dari negara Syam yang kedua kalinya selama 2 bulan, lalu Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah lah yang melamar Rasulullah. Artinya Rasulullah dilamar Sayyidah Khadijah, bukan Rasulullah melamar Sayyidah Khadijah, tapi Rasulullah yang dilamar Sayyidah Khadijah. Wa kana umruha 40 sanah wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Wa kana umruha, dan ada umurnya Sayyidah Khadijah 40 sanah, ialah 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam, dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 sanah, yaitu 25 tahun. Artinya saat Rasulullah menikah, mengawini Sayyidah Khadijah, atau Sayyidah Khadijah saat menikah dengan Rasulullah, umur Sayyidah Khadijah 40 tahun, sedangkan umur Rasulullah 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halatah wa qad mata wa lahu waladun min hasmuhu Halatu. Wa kanat, dan ada Sayyidah Khadijah, qablahu, sebelum Nabi, mutazawwijatan, ialah menikah, bi Abi Halatah, dengan Abu Halah. Wa qad mata, dan benar-benar wafat Abu Halah, walahu, dan Abu Halah mempunyai waladun, anak, minha, dari Sayyidah Khadijah, ismuhu, yang namanya anak tersebut Halatu, ialah Halah. Ada yang mengatakan ismuhu Hindun, namanya Hindun. Wa qad aqamat ma'a rusuli 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwaffiyat. Wa qad aqamat, dan benar-benar bersama, artinya berkumpul, ma'a rasuli, beserta Rasulullah, 25 tahun. Wa lam yatazawwaj, dan tidak menikah Rasulullah ghairaha, selain Sayyidah Khadijah, hatta tuwaffiyat, sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Artinya Sayyidah Khadijah sebelum menikahi Nabi, beliau sudah dinikahi oleh Abu Halah. Suaminya yang bernama Abu Halah. Abu Halah ini mempunyai anak yang bernama Halah. Ada yang mengatakan Hindun, anak Sayyidah Khadijah dengan Abu Halah. Ketika beliau mati, ketika beliau wafat, maka Sayyidah Khadijah melamar Nabi, dan Nabi menikahi Sayyidah Khadijah. Nabi dan Sayyidah Khadijah ini bersama selama 25 tahun. Dan Nabi tidak menikah lagi selain dari Sayyidah Khadijah sampai beliau wafat. Ketika wafat, Nabi beristri kembali.
hukmuhu baina Quraisyin min wada'il hajaril aswad. Keputusan Nabi di antara kaum Quraisy di dalam meletakkan hajar aswad. Fil khamisati wa salasina min umrihi hadamat Quraisyul Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Fil khamisati di dalam 5 wa salasina dan 30, artinya 5 dan 30, 35 min umrihi dari umurnya Nabi. Hadamat maka merumbak Quraisyun, siapa Quraisy, kaum Quraisy, al-Ka'batah kepada Ka'bah, wa jaddadat dan memperbarui bina'aha kebangunan Ka'bah. Artinya waktu umur Nabi 35 tahun, orang-orang Quraisy itu membongkar Ka'bah untuk diperbarui Ka'bah tersebut. Wa qad istaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'al asrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhul Abbasu. Wa qad istaraka dan benar-benar bersama, ma'ahum bersama mereka, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bina'iha di dalam bangunan Ka'bah. Wa kana dan ada Nabi yahmilu yaitu membawa Nabi al-hijarata kepada batu, artinya hajar aswad, ma'asrafil Quraisyin bersama pemimpin-pemimpin Quraisy. Wa ma'ahu dan bersama Rasulullah ammuhu ialah paman Rasulullah al-Abbasuh yang bernama Sayyidina Abbas. Artinya Rasulullah bersama-sama dengan kaum Quraisy memperbarui bangunan Ka'bah, dan Rasulullah yang membawa hajar aswad bersama pemimpin-pemimpin Quraisy, sedangkan Rasulullah di situ bersama pamannya yang bernama Sayyidina Abbas. Wa ikhtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajaral aswad makanahu thumma tafaqu ala ay yakuna hakamahu awwala dakhilin minal masjid. Wa ikhtalafat dan berbeda-beda pendapat, artinya berdebat, Quraisyun siapa orang Quraisy, fiman di dalam orang, yad'uh yang menempatkan al-hajar kepada batu al-aswad yang hitam, artinya hajar aswad, maka nahu kepada tempat hajar aswad. Summat tafakuh kemudian mereka mufakat sepakat ala ayyakuna atas harus ada al-ahkamu siapa yang menjadi keputusan, awwala dakhilin orang yang masuk, orang yang pertama masuk, minal masjidi dari masjid. Artinya waktu peletakan hajar aswad, orang-orang Quraisy ini berdebat siapa yang bisa meletakkan hajar aswad ini, untuk memindahkan hajar aswad ini. Mereka berpadu, mereka berdebat, saling kata yang A, si A yang pantas untuk meletakkan hajar aswad, untuk memindahkan hajar aswad. Kata si B yang paling berhak. Tapi mereka terus sekian berdebat. Akhirnya mereka sepakat, gini saja kata mereka semua, kata para pembesar Quraisy, kalau begini mari kita siapa saja orangnya yang masuk ke masjid itu pertama kali, maka kita harus sepakat dialah yang harus memindahkan hajar aswad, terserah dia mau dipindahkan kemana, kita harus sepakat.
Oke, semuanya sepakat. Fakana awwala dakhilin Rasulullah fafarrihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Fakana awwala dakhilin, maka ada orang yang pertama masuk Rasulullah ialah Rasulullah. Ternyata orang yang masuk pertama itu Rasulullah. Fafarihat, maka gembira Quraisy, siapa orang Quraisy, bihi dengan Rasulullah. Faqalu, dan berkata mereka, radina, saya ridho, kita ridho, bil aminin, dengan amin, artinya dengan Rasulullah yang amanah. Memang Rasulullah terkenal dengan amanah. Ketika orang yang masuk pertama di masjid tersebut adalah Rasulullah, dan Rasulullah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad. Karena apa? Mereka gembira dengan terpilihnya Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad ini terkenal sangat amanah, sangat jujur, sangat akhlaknya mulia. Fawada'at hajarah fir ridai wa talabah min kulli ra'isin ayyum sikah bitarafin minar ridai summa amarahum biraf'ihi falamma wasalu bihi ila mawdi'i akhadahu ar-rasul biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifah fazala al-khilafu bihukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Fawada'ah, maka meletakkan Nabi al-hajar kepada Hajar Aswad fir ridai, di dalam selendang Rasulullah, wa talabah, dan meminta Rasulullah min kulli ra'isin, dari setiap rais atau setiap pemimpin, ayyum sikah, supaya memegang bitarafil minar ridai, dengan ujung rida. Summa amarahum, kemudian memerintah Rasulullah kepada mereka biraf'ihi, supaya mengangkat Hajar Aswad. Falamma, dan semangsanya, falamma wasalu, dan semangsanya saling berhadapan mereka bihi, dengan Hajar Aswad, ila maudihi, untuk mengangkat Hajar Aswad. Fa akhadahu, maka mengambil kepada Hajar Aswad ar-rasuluh, siapa? Rasulullah, biyadihi, dengan tangannya Rasulullah, wa wada'athu, dan meletakkan Rasulullah kepada Hajar Aswad biyadihi, dengan tangannya Rasulullah asy-syarifati, yang mulia. Fazalal khilafu, maka hilang al-khilafu, apa itu perdebatan, apa itu cekcok, bihukmihi, dengan keputusan Rasulullah. Fata'ajjabat, dan dan ta'ajjub, artinya mereka heran. Quraisy, siapa Quraisy, min quwwati fikrihi, dari kekuatan fikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Nabi dipilih oleh oleh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk meletakkan dan untuk memindahkan Hajar Aswad, jadi Nabi memakai ridanya supaya Hajar Aswad ditaruh di ridanya Nabi atau selendangnya Nabi. Kemudian setiap sudut pemimpin-pemimpin Quraisy harus memegangnya. Terus kemudian Nabi memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy untuk mengangkatnya, dan saling berhadapan mereka semua. Terus Nabi juga memegang ridha tersebut dengan tangan yang mulianya dan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Kemudian setelah Nabi menyuruh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk memindahkan dari tangannya Nabi sampai meletakkan Nabi, kemudian hilanglah percecokan yang ada di antara pemimpin-pemimpin Quraisy dan kaum Quraisy di waktu itu. Kemudian mereka heran, mereka
takjub kepada Rasulullah karena Rasulullah sangat mempunyai pemikiran yang sangat pinter, cendekiawan. Rasulullah itu cendekiawan. Apalagi Rasulullah terkenal sangat jujur, terkenal sangat amanah, terkenal dengan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.